Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Firanti Hairunisah dengan NIM 13 dan Demeta Drinawi Endani dengan NIM 62. Di video ini kami akan membahas mengenai kalibrasi buret dan pipet volumetrik. Buret adalah alat ukur volume berbentuk tabung panjang berskala yang dilengkapi dengan keran di bagian bawahnya, umumnya digunakan dalam proses titrasi. Pipet volumetrik adalah alat ukur volume yang dirancang untuk memindahkan cairan secara akurat yang ditandai dengan adanya satu tanda batas bagian lehernya. Tujuannya untuk memastikan bahwa volume yang ditunjukkan oleh skala sesuai dengan volume yang sebenarnya, mendeteksi adanya kesalahan sistematis, dan memenuhi persyaratan regulasi dan standar mutu dalam farmasi. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah kegiatan membandingkan hasil pengukuran suatu alat dengan standar nasional atau internasional untuk mengetahui tingkat ketepatan alat tersebut. Mengapa harus dilakukan kalibrasi? Karena alat volumetrik sangat sensitif terhadap perubahan suhu, sehingga volume aktual dapat bergeser dari nilai nominalnya. Lalu penggunaan berulang dapat menyebabkan keausan pada dinding bagian dalam alat yang berdampak pada akurasi pengukuran. Kemudian, kesalahan volume sekecil apapun dapat mempengaruhi hasil penetapan kadar secara signifikan, terutama pada titrasi atau pembuatan larutan standar. Baik, kita masuk ke alat bahan percobaan kalibrasi buret. Di sini ada botol plastik sebagai wadah Aquades saat ditimbang. Kemudian ada tisu Kim wipes untuk membersihkan dinding luar buret. Lalu ada beker gelas sebagai wadah Aquades saat pengukuran kalibrasi. Kemudian ada statif dan klem buret sebagai penyangga buretnya. Kemudian ada buret volumetrik, alat yang akan kita kalibrasi. Nah, kemudian ada spray bottle di sini sebagai wadah yang diisi Aquades untuk membilas dinding dalam buret. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah kalibrasi buret. Pertama kita bilas buret dengan Aquades, kemudian dilap dengan tisu pada dinding luaran buret, lalu kemudian tunggu hingga kering. Setelah kering kita lihat apakah buretnya di dinding buret masih ada tetes-tetesan air. Jika ada tetes-tetesan air, maka dapat dikatakan bahwa buret belum kering atau masih kotor. Jika tidak ada tetes-tetesan air, dapat dikatakan bahwa dinding buret sudah bersih atau sudah kering. Setelah kering atau bersih, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan Aquades ke dalam buret melewati tanda batas atas. Selanjutnya, buka keran buret untuk membuang air berlebih dan pastikan bahwa air Aquades pada buret sudah pada batas minus 0,0. Selanjutnya, botol plastik tersebut kita timbang pada kaca analitik dan ditutup, lalu dicatat pada buku laboratorium. Kemudian, letakkan botol plastik tersebut di bawah buret untuk memasukkan 10 ml Aquades ke dalam botol plastik tersebut. Saat melakukannya, letakkan tisu di bawah buret dan di bawah botol plastik untuk melihat apakah ada Aquades yang tertumpah. Kemudian hasil Aquades volumenya itu dicatat di buku laboratorium. Selanjutnya, botol plastik yang sudah berisi Aquades ditimbang kembali di kaca analitik yang ditutup. Kemudian hasil pada beratnya itu dicatat kembali di buku laboratorium. Hal ini dapat diulangi replikasi 3 kali. Selanjutnya masuk ke alat bahan kalibrasi pipet volumetrik. Di sini ada pipet volumetrik yang akan kita kalibrasi, air deionisasi atau Aquades, beker gelas sebagai wadah Aquades, dan beker gelas 50 ml, spray bottle untuk menyemprotkan Aquades, pipet bulb untuk memompa pipet volumetrik. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah kalibrasi pipet volumetrik.
Pertama, kita mulai bilas pipet volumetrik dengan Aquades dan lap dengan tisu pada bagian dinding luar pipet volumetrik. Kemudian kita lihat apakah ada tetes-tetesan pada dinding luar pipet volumetrik. Jika ada tetes-tetesan, maka pipet volumetrik tersebut tidak bersih atau tidak kering. Sebaliknya, jika tidak ada tetes-tetesan pada dinding pipet volumetrik, maka pipet volumetrik tersebut bersih dan kering. Selanjutnya kita timbang beker gelas 50 ml pada neraca analitik. Ini seharusnya beker gelas ada tutupnya dan kita catat pada buku catatan laboratorium. Kemudian kita ambil Aquades menggunakan pipet volumetrik dengan pipet bulb untuk memompa Aquades naik ke pipet volumetrik sampai melewati tanda batas dan kelebihannya dibuang kembali atau dimasukkan kembali ke beker gelas hingga mencapai tanda batas meniskus. Nah, untuk melihatnya dipastikan bahwa tanda batas bawah air yang seperti ini berada di tanda batasnya. Kemudian Aquades tersebut dimasukkan kembali ke dalam beker gelas dan ditimbang. Pada saat ini lebih baik penimbangannya dengan beker gelas yang juga tertutup pada neraca analitik yang tertutup. Setelah itu kita catat kembali hasil massa wadah plus Aquades. Percobaan ini dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Kemudian kita masuk ke hasil dan kalkulasi data. Di sini kita anggap bahwa kondisi laboratorium kita mengukur suhu Aquades yang mungkin berbeda dengan suhu standar, yaitu 25 derajat Celcius. Dan kita lihat densitas air pada 25 derajat Celcius itu 0,99705 yang dilihat dari web panduan. Ini webnya atur suhu press to continue, isi suhu press for data didapat. Lalu dianggap suhu ruangan awal 18 derajat Celcius dan suhu ruangan akhir percobaan itu 22 derajat Celcius. Berarti fluktuasi suhu ruangannya 4 derajat Celcius. Dan untuk massa wadah dengan penutup itu beratnya 65 gram. Kemudian untuk hasil data penimbangan dan perhitungan berat itu kita melakukan pengulangan 3 kali dengan berat pertama itu 74,968, berat kedua 74,9712 dan berat ketiga 74,9698 pada wadah plus Aquades. Kemudian kita hitung nilai M di mana W1 itu wadah plus Aquades dikurang wadah kosong, itu didapat hasilnya 9,968, 9,9712 dan 9,9698. Kemudian kita mencari nilai VT, yaitu VT-nya itu VT untuk menyesuaikan dengan suhu standar 20 derajat Celcius, di mana VT itu VT suhu yang terukur dihasilkan dari massa dibagi densitas. Densitasnya dari awal itu 0,99705. Kemudian nilai massa dibagi dengan densitas didapatkan hasil nilai VT yang seperti yang tertera. Kemudian dicari nilai V20 di mana 20 itu temperatur acuan dengan rumus VT dikali 1 dikurang gamma dalam kurun 20 kurang T. T-nya itu suhu yang terukur dan gamma itu adalah koefisien termal dari ekspansi volume bahan gelas. Untuk gelas borosilikat tipe A atau kelas A itu saat dikali 1 kali 10 pangkat min 5 atau pada kelas B itu 1,5 kali 10 pangkat min 5. Kalau kelas A itu contohnya seperti merek Pirex. Kemudian kita masukkan rumusnya, VT-nya seperti yang tertera, 1 dikurang kita anggap gamanya itu yang kelas A, lalu 20 kurang T, T-nya itu 25 derajat Celcius seperti data awal tadi. Nah, didapatlah hasil nilai V20 itu 9,998, 10,0012 dan 9,9998 dan dicari nilai rata-ratanya didapatkan 9,9997. Lalu dicari nilai errornya, yaitu dari nilai VT dikurang nilai V20. Didapatlah hasil nilai errornya
min 0,0020 pada percobaan pertama, lalu 0,0012 pada percobaan kedua, dan percobaan ketiga min 0,0002. Dengan kata-kata error itu min 0,0003. Selanjutnya kita masuk ke analisis ketidakpastian buret, di mana komponen ketidakpastian itu ada standar deviasi pengulangan, lalu ada S per akar jumlah percobaan, lalu ada fluktuasi AC dan fluktuasi gabungannya. Nah, untuk standar deviasi pengulangan itu dihasilkan dari nilai standar deviasi, dilihat dari data errornya. Kemudian pada penyimpangan Kaltcock ini rumusnya S dibagi akar N, dimana S-nya itu standar deviasi dibagi akar N-nya jumlah percobaan, yaitu sebanyak 3 kali. Didapatlah hasilnya pada standar deviasi dari data error 0,001605 dan S dibagi akar 3 itu 0,000927. Kemudian pada penyimpangan fluktuasi nilai suhu pada AC atau suhu laboratorium itu V dikali alpha dikali delta T dibagi akar 6, dimana diketahui nilai alpha pada literatur itu 0,00021, kemudian V nya itu V20 tadi. Lalu dimasukkan ke dalam rumus nilai V yang 20 dikali 0,0021 dikali fluktuasi AC nya atau suhu labornya itu 4 derajat Celcius dibagi akar 6, didapat hasil nilainya itu 0,001715. Kemudian kita cari nilai penyimpangan gabungan, di mana akar dari penyimpangan log yaitu standar deviasi, lalu yang standar deviasi dibagi akar jumlah percobaan dan fluktuasi suhu labor. Nah, di mana itu dapatlah akar dari penjumlahan 0,001605 plus 0,000927 plus 0,001715 diakarkan, kemudian didapatkan hasilnya 0,002901. Kemudian dicari nilai penyimpangan bentang dengan rumus 2 dikali penyimpangan gabungan. Didapatlah hasilnya 0,002901 dikali 2 kurang lebih itu 0,00253 mili. Nah, dilihat hasil kalibrasi buretnya itu 9,9997 plus minus 0,00253 mili. Nah, untuk penyimpangan buret itu 0,00253 mili lebih kecil dari toleransi ISO, yang dimana itu kriterianya 0,05 mili, yang berarti dia lolos kalibrasi. Kemudian perhitungan pada pipet volumetrik itu caranya sama dan rumus sama dengan buret. Hanya saja kriteria rentang keberhasilan buret dan pipet volumetrik yang berbeda. Lalu mengikuti suhu 25 derajat Celcius bukan suhu standar 20 derajat Celcius, dikarenakan Aquadis bisa menyerap kalor dan juga melepas kalor. Zat cair itu rentan untuk menyerap dan melepas kalor, sehingga kita menggunakan suhu yang sesuai dengan Aquadis secara spesifik. Kemudian dengan dilakukan rumus penyesuaian volume sejati V20 untuk mengoreksi deviasi suhu aktual. Jadi identitas atau massa jenisnya disesuaikan dengan suhu pada kondisi laboratorium. Kemudian di literatur ada penyimpangan balance performance dan densitas menyesuaikan suhu. Nah, namun di literatur tersebut diasumsikan densitas airnya itu masih baku secara konstan di angka 1 gram per mili. Dikarenakan kita dari awal sudah menggunakan densitas yang menyesuaikan suhu pada kondisi laboratorium atau suhu Aquadis yaitu 25 derajat Celcius, maka tidak digunakan perhitungan rumus pada balance performance dan densitas standar penyesuaian suhu, supaya tidak terjadi bias tumpang tindih. Kriteria dari buret itu sendiri bisa dilihat dari tabel berikut. Di sini ada nominal capacity atau volume dari buretnya, kemudian ada skala terkecilnya, kemudian toleransi errornya mulai dari kelas A dan kelas B.
Nah, yang umumnya digunakan di lab itu biasanya ukuran 25 mili sampai 100 mili. Nah, untuk ukuran 25 mili itu sendiri ada dua. Yang pertama itu 25 mili dengan skalanya itu 0,05, dan untuk kelas A, toleransi error kelas A-nya itu kurang lebih 0,03, sedangkan untuk kelas B itu kurang lebih 0,05. Nah, untuk ukuran 25 mili yang lain itu ada skala minimalnya itu 0,10, kemudian untuk toleransi kelas A-nya itu kurang lebih 0,05, dan toleransi kelas B-nya itu kurang lebih 0,10. Dan untuk ukuran 50 mili itu skala terkecilnya itu adalah 0,10, sedangkan toleransi kesalahannya itu pada kelas A kurang lebih 0,05, sedangkan untuk kelas B itu kurang lebih 0,10. Dan untuk bulat ukuran 100 mili itu skala terkecilnya itu adalah 0,20, sedangkan untuk toleransi errornya pada kelas A itu kurang lebih 0,10, sedangkan kelas B-nya itu kurang lebih 0,20. Buret memenuhi persyaratan jika kesalahan pengukuran tidak melebihi batas dari toleransi maksimal dari errornya. Nah, kalau misalnya melebihi dari maksimal errornya, maka alat tersebut bisa dikalibrasi ulang dengan cara melakukan pengujian ulang dengan standar volume yang terverifikasi. Kemudian bisa juga hanya kelas A itu bisa dinilai ulang sebagai kelas B. Kemudian dicek juga dari segi fisiknya, misalnya dari cek kebocoran, gelembung udara dalam tabung, atau kotoran yang menyebabkan pembacaan yang tidak tepat. Sedangkan kriteria untuk pipet volumetrik ada pada tabel berikut. Di sini ada kapasitas dari pipetnya, kemudian ada toleransinya untuk kelas A dan kelas B. Pada laboratorium umumnya digunakan pipet volumetrik ukuran 10 mili, 25 mili, sampai 50 mili. Nah, untuk 10 mili, untuk kelas A, nilai toleransinya itu 0,02, sedangkan untuk kelas B itu 0,04. Pada pipet ukuran 25 mili, untuk kelas A, nilai toleransinya itu adalah 0,03, sedangkan untuk kelas B itu 0,06. Pada pipet ukuran 50 mili, untuk nilai toleransi kelas A-nya itu 0,5, sedangkan kelas B itu adalah 0,10. Pipet volumetrik ini akan memenuhi standar jika nilai standar errornya itu tidak melebihi dari toleransi yang ada pada tabel berikut. Nah, jika melebihi berarti pipet volumetriknya itu tidak memenuhi standar. Nah, solusinya kalau misalnya gelasnya itu kelas A, bisa diturunkan ke kelas B, kemudian diuji ulang, dan pastikan juga tidak ada kotoran ataupun residu. Jika ada, dapat dicuci menggunakan larutan deterjen lab atau HNO3 encer. Kemudian jika errornya terlalu besar, itu bisa diganti pipet baru. Dapat disimpulkan bahwa kalibrasi buret dan pipet volumetrik penting untuk menjamin keakuratan pengukuran. Hasil kalibrasi menunjukkan nilai yang masih berada dalam batas toleransi standar ISO, sehingga kedua alat lolos kalibrasi dan layak digunakan untuk analisis volumetrik. Demikian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.